Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gimana kabarnya nih anak-anak sekalian? Mudah-mudahan dengan kemarin liburan gitu ya, walaupun memang sudah masuk dari tanggal Januari kemarin ya, dari pertengahan Januari kemarin, mudah-mudahan liburannya bermanfaat ya, dan yang paling penting adalah nggak lupa nih dengan bahasa Arabnya. Nah, minggu lalu sebenarnya kita sudah belajar bahasa Arab, kita mulai dengan kosakata sociopreneur. Hari ini Pak Yusuf mau mengingatkan kalian kembali nih tentang beberapa hal yang berkaitan dengan isim atau kata benda dalam bahasa Arabnya ya. Nah, isim bahasa Arabnya, kemudian bahasa Indonesianya adalah kata benda lah, kurang lebih begitu. Nah, ini penting sekali menurut Pak Yusuf untuk Pak Yusuf review pada kalian semuanya supaya kalian ingat lagi gitu ya. Dan ini sangat mendasar sekali. Oleh karena itu pastikan kalian menyimaknya dengan baik gitu ya. Kita mulai ya. Nah, mereview isim atau kata benda. Nah, pertama tentu kalian harus ingat bahwasanya dalam bahasa Arab isim itu ada dibedakan berdasarkan gender, ya, laki-laki atau perempuan. Memang tidak banyak bahasa yang seperti ini. Contohnya adalah bahasa Arab yang dia membedakan antara kata benda laki-laki, kata benda perempuan. Nah, lalu apa sih ciri-cirinya? Apa sih isim itu termasuk laki-laki kenapa? Dan kalau perempuan kenapa? Gitu. Kita coba ke yang laki-laki dulu nih. Laki-laki, setiap kata benda yang dia itu adalah nama lelaki, maka dia masuk ke gender lelaki. Ya, nggak mungkin dong namanya laki-laki maksudnya gender perempuan. Ya. Kemudian secara umum juga kalau isim itu nggak ada tak marbutohnya, ini ya tak marbutoh nih, ya, ini kalau Pak Yusuf boleh kita gambarkan seperti kayak apa namanya cermin lah gitu ya. Kan cermin biasanya identik dengan perempuan kan. Nah, kalau isim itu nggak ada tak marbutohnya di belakangnya, maka insya Allah itu adalah lelaki gitu ya. Kemudian kalau isim perempuan bagaimana Pak? Ya, pertama jelas nama perempuan. Kemudian kalau ada isim yang akhir katanya ada tak marbutoh, nah, itu insya Allah juga adalah perempuan, kebanyakan perempuan gitu ya. Kemudian nih mungkin ilmu yang baru buat kalian semuanya. Anggota tubuh yang berpasangan itu dimasukkan ke dalam perempuan. Dan terakhir adalah jamak taksir. Ya, jamak taksir sudah pernah tuh ya jamak taksir yang isinya goir akil ya. Nanti kita bahas lagi deh ya. Ini kita akan bahas dulu yang gendernya nih. Contohnya bagaimana Pak? Contoh Muhammadun, nama orang nih, ya, nama laki-laki. Tentunya kalian sudah bisa memastikan bahwa ini dia termasuk gender laki-laki. Maryam, Maryamu, Maryam tentu adalah nama perempuan, maka dia masuk ke perempuan gendernya. Yadun, nih Yadun nih, ya, tangan ya, tangan berpasangan nggak? Nah, inget tuh, kalau dia berpasangan berarti masuk laki-laki perempuan. Kemudian kitabun, ini benda mati gitu ya, itu juga bisa kita masukkan ke dalam laki-laki atau perempuan. Nah, kitabun dia nggak ada tamar butoh, maka kita coba golongkan dia sebagai ya, si perempuan. Kemudian yang di bawah nih ya, tolibatun, ada tamar butohnya tuh. Nah, ini insya perempuan nih ya, tolibatun, tolibah, tolabul ilm tuh ya, penuntut ilmu. Tolibatun berarti penuntut ilmu yang dia adalah perempuan, seorang siswi lah gitu ya, murid perempuan lah. Kemudian durusun, ini udah pernah belajar nih sebenarnya di semester 1 ya. Durusun, dia jamak taksir dari darsun, dari pelajaran. Durusun, pelajaran-pelajaran. Ingat, darsun itu bukan apa namanya yang nggak berakal gitu ya. Dia nggak berakal gitu. Maka dia termasuk isim goir akil. Maka jamak taksir. Ingat, jamak taksir yang goir akil dia masuk ke mantap perempuan ya. Selanjutnya bahasa Arab juga dia isimnya ini bisa dibedakan menjadi 3, tunggal, ganda, jamak. Tunggal sudah pasti jelas 1 gitu ya, ganda berarti 2. Kemudian jamak itu berarti dia sama dengan 3 atau lebih ya. Nah, untuk hari ini kita akan coba bahas untuk jamak nanti akan kita bahas, nggak akan sampai jamak taksir ya. Jadi membatasi dulu sampai jamak muannas salim dulu aja. Nah, contoh isim yang tunggal Pak. Nih, tunggal, tobi batun.
Ini tunggal ya. Tobibatun. Ingat tobibun itu tabib tuh, tabib. Sering dengar mungkinnya tabib, dokter lah gitu ya. Kalau tobibatun berarti dia dokter sip perempuan. Entah marbutohnya tuh. Kitabun tadi sudah nih ya. Kitabun tadi sudah. Tunggal ya, sebuah buku gitulah kurang lebihnya ya. Kolamun, pulpen, pulpennya pun satu. Muslimun, seorang orang Islam satu ya. Darsun, tadi durusun, ini darsun, tunggal. Kemudian, nah ini penting buat kalian nih, jamak. Yusuf lewat yang ganda ya, yang ganda nggak kita bahas dulu aja ya. Jarang dipakai lah kurang lebih begitu. Nah, sekarang kita coba beranjak kepada pembahasan jamak. Walaupun hari ini kita hanya akan bahas sampai jamak muannats salim aja nih. Untuk jamak taksir nanti dia. Jamak muzakkar salim, muzakkar adalah untuk laki-laki. Dikatakan salim, selamat lah kurang lebih begitu deh ya. Jamak tadinya isim tunggal, kemudian dia kita jamakkan. Kalau tunggal guru, kemudian kalau dalam bahasa Indonesia kan tunggal tadi guru, kemudian dijamakkan menjadi guru-guru, para guru, beberapa guru gitu. Tapi kan di bahasa Arab ada jamak muzakkar, ada yang khusus buat laki-laki. Ada juga nanti yang buat perempuan. Nah, dalam bahasa Arab, kalau dia termasuk laki-laki dan dia termasuk jamak isim yang bisa dijamakan dengan cara yang selamat. Selamat itu maksudnya nggak berubah dari tunggalnya, cuma nambahin doang deh gitu. Nanti kita lihat contoh nih ya. Dia hanya ditambahkan kata waw dan nun, una, kemudian atau ya dan nun, ina. Nanti kita akan lihat contohnya supaya lebih jelas. Yang kedua adalah jamak muannats salim. Muannats salim. Kalau muannats salim, dia untuk perempuan. Selamat tapi jadi kalau dalam bahasa Indonesia tadi guru gitu kan. Jadi gurunya itu nggak diubah-ubah kan, nggak diapa-apain deh gitu. Kalau dalam bahasa Arabnya dia hanya ditambahkan alif dan ta. Terakhir nanti jamak taksir, tapi jamak taksir nggak akan kita bahas hari ini ya. Nah ini contohnya nih jamak muzakkar salim. Coba kalian perhatikan, dia bisa ditambahkan una, waunun, atau ina nih, ya nun. Contoh muslimun tunggal, seorang muslim ya, orang Islam satu nih buat laki-laki. Terus kita katakan orang-orang Islam gitu ya, laki-laki orang-orang Islam. Maka bisa kita katakan dengan cara menambahkan dikasih tanda merah ya, muslimina tambah ina atau muslimuna tambah una. Muslim tadinya muslim menjadi muslimina atau muslimuna. Atau muhsin, sudah pernah kita pelajari nih kemarin nih dalam kosakata socialpreneur. Muhsin, kita tambahkan saja muhsinina, kemudian muhsinuna. Mudah sekali ya, hanya ditambahkan kata una atau ina ya. Kemudian muannats salim ditambahkan atun. Tadinya muslimah, muslimatun. Kemudian tobibah, tobibatun, pendek tuh. Ini jadi tobibatun. Nah, gampang ya. Jadi tak marbutonya dihilangkan saja, diganti dengan alif dan ta. Tak biasa. Tobibatun. Tak marbutonya hilangkan saja, diganti dengan alif dan ta. Masya Allah, sahlan jiddan, mudah sekali. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalian bisa paham ya dari apa yang saya jelaskan hari ini. Ingat, ini adalah prinsip dasar dalam bahasa Arab. Kalau kalian belajar bahasa Arab dari dasar, selalu akan bahas ini. Oleh karena itu, jangan sampai lupa prinsip dasar ini. Bagaikan sebuah tiang di dalam sebuah rumah atau fondasi, gitu ya, fondasi dalam sebuah bangunan. Maka penting sekali kalian untuk memahami apa-apa yang disampaikan pada kesempatan yang berbagai ini. Itu saja mungkin anak sekalian. Terima kasih banyak. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.